Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita naikkan pujian berikut ini. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kuat hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pagi ini kita akan merenungkan apa yang disaksikan dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara dikasih Tuhan, menghakimi, sikap menghakimi orang lain, kita semua tentu sepakat adalah sikap yang tidak tepat, yang tidak baik. Ya, kalau kita lihat misalkan orang yang gemar menunjuk-nunjuk orang lain, mengatakan kamu sesat, kamu salah dan sebagainya, kita tahu itu bukan perbuatan yang baik. Atau misalkan yang sering terjadi di negara kita, yaitu di dalam sosial media, ya, orang yang gemar berkomentar dalam post dari seseorang, oh baju kamu itu jelek, kamu nggak pantas, kamu itu kurang ganteng atau cantik, ya. Aku tidak suka apa yang kamu katakan, ya, kamu katakan itu salah dan sebagainya dan sebagainya. Kita sadar tentu bahwa menghakimi bukan hal yang baik. Tapi bukankah kita sebagai orang percaya juga punya tanggung jawab, yaitu untuk menegur kesalahan orang lain apabila mereka berbuat dosa. Bukankah Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan hal tersebut? Bagaimana kita harus menegur saudara kita
saudara seiman yang melakukan kesalahan atau yang berbuat dosa, ya mulai dari empat mata, lalu dengan membawa 2 atau 3 orang, lalu ke makin besar dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa maksud dari jangan menghakimi ini? Nah, saudara kasih Tuhan, yang dimaksudkan di sini dengan jangan menghakimi adalah ketika kita melakukan satu penilaian terhadap orang lain yang tidak didasari oleh keinginan kita untuk mendorong terciptanya satu sikap saling mengasihi, baik antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah ketika kita menegur kesalahan seseorang, itu kita lakukan sebagai sebuah penilaian antar pribadi yang mau mendorong agar terjadinya relasi kasih imbal balik antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya. Apa maksudnya tuh relasi kasih imbal balik di sini, saudara? Yang pertama adalah relasi kasih imbal balik itu akan terjadi ketika kita dalam menegur atau menyatakan kesalahan, memang kita mau membangun relasi dengan orang yang kita tegur itu. Karena kita mau dia menjadi lebih baik. Bukan semata-mata mengeluarkan unek-unek kita, bukan semata-mata kita cuma melampiaskan kesalahan kita atau ketidaksukaan kita akan sesuatu. Tapi karena memang kita ingin dia menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih membawa kebaikan buat orang-orang di sekitarnya. Dan untuk itu kita harus berani untuk berelasi dengannya, untuk menegurnya langsung, menegurnya dan berani berdiskusi, beradu argumen dengannya. Nah, sebaliknya teguran atau ketika kita menegur tetapi kita tidak mau menjalin relasi, maka di situ sebetulnya kita hanya sekedar menghakimi. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda menemukan sesuatu yang Anda nggak suka nih di Facebook ya, ada seorang yang posting dengan foto baju bagaimana yang Anda nggak suka, lalu Anda katakan baju kamu jelek, nggak pantas di badan kamu. Lalu orang itu merespon, maksudmu apa? Lalu kita tidak membalas, kita tidak merespon balik. Pokoknya yang penting kita bilang nggak suka. Bahkan kita menyembunyikan identitas kita, ya kan, kalau di sosial media orang suka tidak menggunakan nama benarnya gitu ya untuk di account-nya. Nah, yang teguran model begitu itu semata-mata hanya ingin menghakimi, saudara. Kamu nggak pantas, kamu jelek, kamu sesat, kamu keliru. Tapi tidak ada niatan untuk dengan sungguh-sungguh menjalin relasi dan memberikan masukan yang positif untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik. Itu hanya semata-mata memuaskan diri kita sendiri. Itu namanya penghakiman. Tapi kalau kita memang mau menegur untuk kebaikan, maka yang pertama kita harus berani menjalin relasi, dan yang kedua kita memang lakukan itu untuk kebaikannya. Dan yang ketiga adalah kita dipanggil untuk menegur, tetapi juga teguran kita itu harus berpijak pada kenyataan. Maksudnya begini, ketika kita menegur, kita juga jangan lupa bahwa diri kita pun adalah pribadi yang punya kelemahan, punya kekurangan. Dan teguran kita itu selalu dibatasi oleh kelemahan, kekurangan, oleh kondisi-kondisi kita. Misalkan kita menegur, anak muda sekarang bajunya nggak pantas, tidak sopan. Padahal kita mengatakan demikian dengan mindset kita, kalau anak muda itu pakaiannya mesti seperti anak muda zaman kita muda dulu. Zaman Anda muda maksudnya ya, mungkin tahun 70, tahun 80, ya, yang perempuan mengenakan rok semata kaki, yang laki-laki mengenakan selalu celana kain, sepatu pantofel. Gaya berpakaian itu kan selalu berkembang berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan apa yang pantas, apa yang tidak, yaitu konvensi. Apa yang menjadi kesepakatan bersama, dan itu sangat relatif, saudara. Tapi kalau itu kita jadikan untuk menilai seseorang, apalagi dari pakaiannya kita menilai
moralnya. Dari penampilannya kita menilai etikanya. Misalnya kita katakan, wah dia itu betato, pasti dia orang jahat. Saudara, Anda tentu tahu bahwa banyak penjahat, kriminal yang merugikan banyak orang justru tidak bertato. Mereka pakai dasi, pakai jas rapi. Tapi mereka memanfaatkan kekuasaannya, posisinya untuk kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan orang banyak. Mereka mengkorupsi misalnya atau menyalahgunakan kuasa atau wewenang. Jadi apa yang dikenakan, apa yang kelihatan belum tentu mencerminkan moral atau etika yang bersangkutan. Tapi kita dengan mudahnya menilai dan menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan menghukum, kondem, mengutuk dan kamu pun tidak akan dihukum. Bukan berarti kita tidak boleh lagi menyatakan kesalahan dan menegur. Tetapi itu akan menjadi sebuah teguran yang benar ketika kita memang mau sungguh-sungguh menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Kita mau mencari apa yang baik untuknya. Dan kita juga menyadari keterbatasan-keterbatasan diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya memang sungguh-sungguh kita mau mencari apa yang benar dan baik. Bukan semata-mata apa yang benar dan baik menurut saya, tapi apa yang benar dan baik menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, dan apa yang memang membangun kehidupan bersama. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, tetapi justru memberikan atau mengajak orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan yang baru, hidup yang memanggil kami untuk boleh menjadi saudara bagi sesama kami, menjadi orang yang mau membangun kehidupan bersama yang baik. Karena itu ajar kami untuk tidak dengan mudahnya menghakimi orang lain atas apa yang mereka lakukan atau atas keadaan diri mereka, tetapi pertama-tama biarlah kami belajar melihat ke diri kami sendiri. Kami belajar melihat apakah memang kami sudah juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah dengan demikian kami juga mau memberikan teguran yang memang bertujuan untuk kebaikan orang yang kami tegur. Kami mau membangun relasi dengannya. Kami mau sungguh-sungguh mencari apa yang baik bagi kehidupannya, bukan sekedar memuaskan keinginan kami atau memuaskan emosi kami belaka. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami, baik sebagai bangsa Indonesia, sebagai gereja Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami jalani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, karena kasih dari Tuhan saja. Biarlah juga Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk menjadi berkat bagi sesama dalam setiap hal yang kami katakan, pikirkan, dan lakukan, mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kami, di keluarga kami, tetangga, teman, sahabat, dan siapapun yang boleh Tuhan perjumpakan dengan kami. Kami juga mau mendukung, berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam berbagai pergumulan, yang bergumul dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, pekerjaan atau usaha. Tuhan berikan ketekunan, kekuatan, dan Tuhan juga bukakan jalan-jalan yang bisa membantu mereka. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi antara anggota keluarga, juga Tuhan yang berikan hikmat, kesediaan untuk mau saling mendengarkan, saling melayani, saling mengampuni. Biarlah semuanya boleh menjadi baik hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul dengan kondisi fisik, baik karena usia lanjut ataupun karena satu sakit penyakit. Tuhan yang beri kekuatan, pemulihan, dan sertai keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk secara khusus untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, untuk Bapak Kunjung, untuk Ibu Kim Hwa, dan untuk Bapak Andris Theodorus. Tuhan yang pulihkan,
Tuhan yang kuatkan iman percaya mereka selalu. Kami mau berdoa untuk kami semua di pagi ini. Ketika kami mengawali hari, biarlah kami awali dengan rasa syukur dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habisnya. Semua ini kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik